Halo, ketemu lagi di Offside Duo hari Senin. Enggak ada yang sekarang Selasa ding. Karena tappingnya hari Senin tapi tayangnya hari Selasa. Jadi ini waktunya kita mereview banyak match di akhir pekan. Buat yang kalian timnya favoritnya kalah, menangis lah. Tapi buat yang timnya menang, boleh banter-banter selama seminggu ke depan sambil menunggu hasil terakhir di akhir pekan nanti sebelum ada jeda FIFA Internasional. Masih bersama gue Panji Sirino dan juga ditemani oleh super sub kita dari London Barat, ada Erwin Fitriansyah. Gila. Ini menandakan apakah Mas Erwin menjawab kemarin, apakah dia fans Chelsea? Bukan. Bukan. Ini baju dikasih. Nah, itu baju dikasih. Jadi Mas Erwin ini masih banyak yang belum tahu ya. Mungkin yang kenal-kenal aja tahu dia fans tim apa. Ternyata ada 2 tim yang dia suka. Tapi lo setuju gak kalau ada orang yang bilang kalau lo suka lebih dari 1 tim itu karbitan? Enggak. Kalau orang yang udah tua susah sih Nah, iya kan. Sampai Mas Haryo aja ada 4, 3 dia 3 kan. Ya. Ada banyak yang rata-rata 3. Binder aja suka 2 kan. Ya. Ada Arsenal. Jadi gue gak ngerti sih suka ada orang menjuluki seorang karbitan tuh. Ya itulah. Haryo tuh Liverpool satunya. Liverpool, Juve. Ya, Juve. Emang itu Barca kan. Ya. Oke, kita akan mulai dari pembahasan Selasa ini, dimana kita buka dari Premier League. Ini Premier League juga tidak banyak kejutan. Paling hanya ada yang sama-sama berhenti. Winning streaknya berhenti, losing streaknya berhenti. Ya. Kita buka dulu dari Liverpool yang comeback kepada jalur kemenangan, dimana walaupun golnya sama-sama dari kesalahan pemain lawan, dan yang satu dari blunder, yang satu dari deflect gitu kan. Ya. Tapi ini adalah start yang bagus lagi atau comeback yang bagus mereka untuk menaikkan moral maupun psikologi, Mas Erwin. Ya. Soal Liverpool ini kalau sudah kalahnya lebih dari 5 kali, sebetulnya kan bukan, kalau menurut gue bukan karena teknis lagi gitu, lebih kepada non teknis. Bagaimana main itu bisa lepas, bagaimana main itu nggak takut salah gitu ya, bagaimana main itu nggak takut kebobolan terlebih dahulu gitu. Nah, gue ngelihatnya kemarin itu sepertinya Anfield itu benar-benar support sekali gitu ya. Jadi bukannya kalau pemainnya salah terus susah cetak gol terus justru support dari supporter itu gue ngelihatnya positif sekali, sehingga ini paling nggak jadi kalau orang sakit tuh kena ada infusnya gitu. Kemenangan ini kayak infus gitu ya. Meskipun gue ngelihatnya juga belum terlalu sembuh gitu ya. Tapi paling nggak kemenangan dengan cara apapun, gol dengan cara apapun kan. Gol pertamanya salah itu kan dari blundernya Emi sama Potores lah ya, berdua tukang miskom ya. Jadi apapun bentuknya, gol itu tetap harus dirayakan. Kemenangan di tengah kekalahan itu seperti infus kalau orang sakit, dan gua rasa ini pengaruhnya besar sekali gitu ya, dan modal yang bagus banget karena di midweek nanti kan lawannya nggak main-main, Real Madrid gitu. Iya, itu yang kemarin gue juga bilang kan, gue agak sedikit mempertanyakan asumsi atau summary dari orang-orang dari fans Liverpool. Gue nggak tahu di luar sana sebanyak apa, tapi kalau di Indonesia tuh gue udah sempat baca ada yang udah mulai melakukan Arne Slot, ada yang bilang udah taktiknya udah habis, ada yang bilang udah waktunya diganti penyegaran, bilang hokinya habis gitu ya. Iya, bilang terus ada yang bilang katanya lo kemarin menang karena warisannya, kita bahas itu warisannya Jurgen Klopp, begitu lo dikasih main sendiri lo nggak bisa meramu taktik. Lo bilang gila, lo nggak bisa ngasih napas sedikit untuk orang yang baru saja merayakan juara, hanya beda beberapa bulan lo udah sekarang udah bisa menzolimi atau menjatuhkan orang yang tadinya sudah berjasa gitu. Gue bilang terlalu dini, even gue fans MU aja gue bilang gila lo ngasih judgment secepat itu untuk orang yang sudah berjasa. Kalau dia terlalu nggak juara dan tahun ini ke peringkat 15, ini aja kan masih peringkat papan tengah kemarin kan, sebelum akhirnya naik lagi mulai ke papan atas kan. 3 sekarang ya. Jadi akhirnya bukan sesuatu panic button, walaupun memang kalau dilihat parah 4 pertandingan beruntun kalah, tapi kan lihat posisinya di mana. Dia belum ada di posisi yang membahayakan, belum di posisi yang mengkhawatirkan. Jadi gue rasa terlalu dini, dan memang gue juga setuju Mas Erwin kalau dari sisi permainan mungkin belum terlalu meyakinkan, terutama dari klinisnya gitu ya. Tapi bagaimana mereka melakukan pressing kemarin juga secara compact dari sisi defense-nya minimal ada perbaikan lah, karena Villa kan juga bukan lawan yang enteng-enteng banget. Betul. Udah pernah kita bahas. Villa itu pemain belakangnya pemain timnas, banyak pemain timnasnya. Dan satu yang menarik kemarin itu yang dimainin sama Slot hanya 1 orang pemain baru sama kiper ya. Yang lainnya kan pemain lama semua, yang biasanya back kirinya pakai Kerkes, sekarang kemarin Robertson lagi. Terus Florian Wirtz nggak main, tapi yang main di situ Szoboszlai ya di belakangnya Ekitike. Jadi gue ngelihat Slot ini berusaha untuk mencari keseimbangan dari pemain-pemain yang lama itu, dari pemain yang musim lalu bawa jadi juara gitu. Emang kayaknya dia masih butuh waktu untuk bisa menyetelkan pemain-pemain barunya, apalagi kan Isak lagi cedera. Wirtz juga kayaknya sampai sekarang masih belum juga mendapatkan chemistry-nya dengan pemain-pemain yang ada gitu. Tapi ya mungkin hanya butuh waktu, tapi ya lagi-lagi
Liverpool still Liverpool, gue gak melihat Liverpool ini sebagai tim yang bakal hancur, kalaupun mungkin setback atau mundur sejenak kayak City kan, tapi ternyata City juga sekarang masih ada di papan kelas 2 gitu, atau di rank kedua yang ternyata diam-diam bisa mengejar lagi walaupun secara selisih cukup jauh. Dan Salah pun kemarin mencetak gol keberapa dia? 250 ya? Cukup banyak, golnya cukup banyak untuk Liverpool. Dan Salah yang ini yang gue bilang, Salah ya walaupun bisa dibilang hanya rentang beberapa bulan setelah menjalani musim terbaiknya musim lalu, menjadi jumlah gol terbanyaknya untuk Liverpool, tapi ya dia tetap bisa memberikan impact yang luar biasa even di saat dia bermain jelek gitu, berupa gol ataupun berupa assist. Dan kemarin 2 pertandingan beruntun lawan Brentford, walaupun kalah dia nyetak gol dengan kaki kanannya yang memaksakan. Dan kemarin dia juga bisa mencetak gol lewat blundernya si Emi Martinez yang orang bilang gol gampangan, gol gratisan, tapi kalau dia gak punya akurasi mental juga gitu tendangan kan. Sama timing Ji. Nah iya, itu kan timingnya sedikit banget gitu, ketika dia dapat bola blunder dia putuskan untuk syuting. Ya namanya penyerang kalau sekali bersalah itu udah instingnya luar biasa sih. Ya kita lihat apakah ini hanya kemenangan Fata Morgana atau justru dia bisa kembali menjalani konsistensinya, meraih kemenangan demi kemenangan di pekan selanjutnya, yang menjadi kan abis akhir pekan ini akan ketemu City. Ketemunya City abis lawan Madrid. Oh iya, hari Minggu bener. Makanya ini ujian banget. Sabtunya gitu. MU lawan Spurs, minggunya Liverpool lawan City. Jadi abis itu jeda FIFA ya. Iya. Ya kita lihat apakah dia bisa, apalagi lawan City, kalau dia bisa menang, bold statement lah buat Slot dan juga Liverpool bahwa mereka masih ada gitu untuk title contender. Sebenarnya buat City juga susah juga ya. Iya. Kalau gue nggak salah mainnya di stadion di City deh. Jadi memang benar-benar ujian yang berat sih ya kalau habis lawan Madrid lawan City gitu. Kita lihat di jadwal. Oh iya benar. Iya kan? Lawan City. Juga Chelsea lawan Wolverhampton nanti. MU Spurs di kandang siapa? Spurs. Nggak berat-berat amat lah. Enggak. Oke, kita lihat dari Liverpool, kita pindah ke tim yang juga putus rentetannya, yaitu ada MU. Tapi beruntung dia nggak kalah. Jadi kalau kita lihat mungkin banyak podcast bola viewsnya nggak terlalu gede karena di situ MU nggak menang tapi juga nggak kalah, Mas. Itu biasanya kalau dia nggak menang nggak kalah di titik seri, jarang yang viewersnya melonjak tuh biasanya. Dan gak ada big match lain kan di liga lain kayak El Clasico ataupun juga mungkin di Italia ada Roma Milan. Tapi kita tahu secara, maaf nih buat nonton Serie A, tapi gue bukannya meremehkan, tapi kalau untuk big match di Serie A secara algoritma yang gue lihat dari beberapa tahun terakhir nggak sebesar itu dibandingkan El Clasico ataupun yang big match dari Premier League. Kita melihat dari MU yang kemarin putus winning streaknya, menurut lo beruntung nggak dia akhirnya bisa meraih 1 poin setelah cukup struggling lah 2 babak? Kalau dilihat dari cara mainnya beruntung, iya kan? Ya, nggak menang. Nggak menang dan nggak kalah ya. Beruntung nggak kalah, dan dari cara mainnya bisa cetak gol terlebih dahulu lawan lewat Casemiro. Iya. Tapi setelah itu nafsu untuk cetak golnya lagi, nafsu untuk bisa nambah keunggulan kan nggak ada. Kalau menurut gue ya. Akhirnya Forest juga bisa nguasain, dan gue tuh waktu ngelihat kemarin, lah ini orang tim yang habis menang 4 kali berturut-turut kok dimainin sama Forest sama pelatih yang baru gitu kan. Kok bisa begini? Jadi kalau menurut gue memang belum konsisten. Terus yang kedua, kelemahan di belakang di 3 back itu kelihatan banget di golnya Forest. Lah orang 3 orang back dikasih aerial duel kok kalah sama penyerangnya Forest. Apalagi Amad Diallo yang berduel yang terakhir ya, yang pertama ya, yang golnya si Morgan Gibbs White ya. Betul. Yang menyisakan akhirnya secara duel memang gak begitu bagus. Tapi gue sebelum bahas Forestnya, gue juga melihat bagaimana memang kalau belum, ya tanpa gue mengurangi rasa hormat kepada Maguire, lagi-lagi Maguire betul untuk 3 back ini menurut gue ya masih menjadi yang terdepan ketika Lisandro Martinez belum ada gitu. Jadi memang kemarin De Ligt di kanan, Maguire di tengah, kiri Luke Shaw, menurut gue 3 back terbaik ya. Dan ketika Yoro kemarin ada, kelihatan banget Yoro kemarin cukup struggling gitu untuk main di 3 back ini. Dan terutama bola-bola atas Inji. Kalau bola atas itu Maguire harus diakui lebih tangguh lah dibanding dengan back tengah MU lainnya itu. Untuk nyerang juga dia bisa cetak gol gitu untuk bola-bola atas. Betul. Dan kemarin memang apesnya Amad Diallo ini di posisi harus berduel di bola atas ya, walaupun Gibbs White juga gak tinggi-tinggi amat, tapi ini gue sempat bilang Amad Diallo ini agak sedikit struggling ya. Kemarin yang gue sempat bahas di FMS tadi pagi, kemarin pagi, bahwa ada pandit itu mantan pemain, Ashley Williams-nya Swansea City, dia bilang kita melihat Amad Diallo ini biasa sebagai orang yang bisa memberikan ancaman lewat winger, sisi attackingnya sangat tinggi, tapi begitu dia ditaruh di wingback, kadang-kadang muncul, kadang-kadang enggak gitu, dan seringkali terlihat tenggelamnya karena dia harus struggling dengan atribut defense-nya yang kurang gitu kan. Dan kemarin
berapa kali ketika harusnya dia bisa merebut bola, tapi karena dia nggak punya agresivitas dalam bertahan, jadi dia kehilangan momentum untuk bisa merebut intercept dari pemain lawan. Dan kemarin berapa kali akhirnya sisi kanannya MU tuh gampang banget ditembus karena Amad Diallo nggak terlalu kuat dalam sisi defense-nya, kecuali kalau dia di backup oleh pemain lain seperti Yoro atau Mbumo yang juga ikut turun bertahan gitu. Ya. Tapi secara postur juga kan nggak ya, menguntungin, kan. Kurus gitu kan. Iya, bukan cuman kecil tapi kurus juga kan, untuk berduel adu-adu badan tuh emang nggak ideal banget lah. Betul. Untuk menjadi back full back, apalagi wing back yang sesekali dia juga harus membantu aerial duel di area pertahanan MU. Tapi gue juga kemarin pengen gue sorot Mas Erwin, Sesko ini sudah berjalan berapa, 9 pekan 10 pekan, gimana lo melihat Sesko? Karena kalau gue menilainya, orang bilang butuh waktu Lanji segala macam, dia pemain muda. Justru karena gue bilang dia pemain muda, ya ini pemain yang menurut gue halfback lah, setengah mateng, dengan harganya kemahalan. Dan gue nggak melihat, kemarin ada perdebatan kan, ya dia mungkin hanya butuh umpan yang mateng aja, harus diservis. Tapi gue lihat berapa kali ada beberapa umpan yang sudah harusnya dia bisa kuasain, tapi ball touch-nya tuh, first touch-nya tuh hilang gitu kan. Dan shootingnya juga kadang nggak on point. Menurut gue masih jauh lah untuk dia bisa menjadi, diharapkan menjadi striker utama buat MU. Iya, sepakat. Sama satu lagi boleh nambahin, pada saat dikasih bola daerah dia tuh timingnya kayak kurang gitu loh, kayak telat melulu gitu. Betul. Entah ini komunikasi sama gelandangnya seperti apa ketika latihan, tentu kan pas latihan ya harusnya itu dikoordinasikan. Entah itu gelandangnya kecepatan atau dianya terlalu lambat untuk bereaksi, tapi kelihatan banget. Selama ini mungkin masih dimaafkan ya dalam tanda kutip, karena dia beberapa kali menjadi poacher, menjadi pemantul ya, dengan posturnya yang bagus ya, dengan kalau dia balik badan dia bisa mantulin, bisa nahan. Tapi ya striker kan nggak bisa jadi poacher terus gitu, harus jadi goal getter juga ya. Model-model Chris Wood itu kan juga gitu kan, gede, bisa nahan bola, dia juga klinis gitu. Nah, klinisnya ini yang belum ketemu. Gua nggak tahu pemahaman dengan para gelandang di belakangnya itu juga nggak ngerti sih, kenapa nggak cepet bisa terselesaikan. Ya, gue juga melihat dari bagaimana emang kalau secara karakter kan dia bukan, kelihatan banget dia bukan tipikal striker yang akan banyak melakukan pressing ya, karena dari sisi pergerakannya sangat lambat. Jadi untuk dia bisa melakukan pressing sebagai orang pertama untuk melakukan pressing, menurut gua enggak banget, karena dia lebih banyak pressingnya lebih ke jogging pelan gitu kan, dan sering momentum timingnya salah. Kemudian ketika dia ball touchnya hilang, dan ketika orang banyak yang bilang kasih dong dia bola-bola atas gitu. Gue berapa kali justru ngeliat bola-bola atasnya nggak sedominan itu Mas. Bahkan di saat-saat terdesak, Bruno ataupun siapapun yang akan melakukan crossing cenderung akhirnya mencari Maguire di kotak penalti lawan, bukan seorang Sesko gitu kan. Jadi gue agak aneh. Jadi apa sebenarnya atribut terbaik dari Sesko? Karena kalau orang bilang bagus kok dia di timnasnya ataupun di klub sebelumnya, coba lo cek lagi di tim sebelumnya berapa gol yang dia cetak. Setahu gue dia 2 musim terakhir cuma bisa nyetak nggak lebih dari 15 gol di liga. Menurut gue itu minim banget buat seorang goal getter atau menjadi predator di kotak penalti sih harusnya. Yang harganya segitu lagi. Betul, dengan harga segitu kan. Ya kalau Gyökeres gitu udah terbukti dia bisa nyetak 40 gol gitu. Jadi emang wajar kalau gue bilang si Sesko ini halfback. Bahkan kalau dari atas kerjanya, gue bahkan bilang kalau bandingin sama Højlund, bagusan Højlund Mas. Dari sisi pressingnya, dari sisi link up-nya. Tapi emang Højlund dari sisi finishingnya agak memang kurang klinis aja. Dan Sesko ini gue belum melihat ada atribut yang kalau kita ngomongin grafik tuh belum ada yang belum ada yang runcingnya gitu, lebih ke bunder aja gitu, mana aerial duelnya, mana speednya, mana finishingnya, belum ada yang spesial dari dia. Ya, dia sudah cetak gol kan juga bukan dari sebuah pergerakan dia yang luar biasa. Tap in dua-duanya itu ya, Mas, tap in. Ya walaupun orang bilang butuh insting ya, tapi kan dia udah 10 pertandingan baru 2 gol yang tap in gitu. Jadi gue nggak bisa menilai dia udah bagus lah. So far masih mengarah ke gagal untuk seukuran 80 juta. Tapi dia masih punya waktu ya. Kita lihat satu musim ini berapa gol yang dicipta. Karena sejelek-jeleknya pemain, sebagus-bagusnya pemain atau sejelek-jeleknya pemain, walaupun peluangnya sedikit, kalau emang dia punya kualitas, dia bisa mengkonversi setengah peluang, seperempat peluang bisa jadi gol. Kalau emang dia punya insting yang tajam. Itu yang membedakan akhirnya striker itu world class apa enggaknya di masa depan. Dan kalau ngomongin dari itu ya Mas, bukan debut sih. Ya, ibaratnya Shandice sudah dibilang nih, ini yang gue sempat bilang kan, ketika dia masuk biasanya dia memberikan honeymoon period buat tim. Dan kemarin menurut gue di Liga Eropa juga ya udah ya. Dibandingin Ainge-nya yang gaya mainnya sangat bertahan, sangat menyerang, gue melihat ya ini lebih cocok dengan karakter Nuno yang pragmatis, kemudian main fisikal, bola-bola udaranya. Dan kemarin kan pressingnya ngeri gitu mereka cara mainnya. Terutama di tengah ya. Henderson ini kan juga kelihatan pressingnya kuat banget gitu. Makanya langsung dibilang sama fans MU tuh timeline-nya,
wah nih yang dia kayaknya diincar. pengen show off banget sama MU biar supaya datang dibeli, MU gitu kan, gitu kan. Tapi memang kalau dari keseluruhan sebetulnya kan materi pemain Forest ini sejak dia promosi 2 musim atau 3 musim yang lalu. Ini kan hobinya ngumpulin pemain-pemain yang sebenarnya udah jadi dan klubnya dari klub besar kan. Williams dari Liverpool ya kan. Gibbs White dari sebelum Wolverhampton kan di Chelsea. Ya kan. Odoi dari Chelsea Odoi juga. dari Chelsea. Ini pemain-pemain yang memang cukup kuat gitu ya, cukup berpengalaman, dan menurut gua Sandais juga cukup cerdik sih untuk memberikan instruksi mainnya press dan ketat aja gitu, terutama di tengah sih. Ya. Menurut lo ini putusnya winning streak MU akan menjadi malapetaka baru buat MU ke depannya, atau dia masih punya mental yang ya kemarin tidak kalah aja menunjukkan sebenarnya dia masih punya mental untuk ngejar gitu, nggak nyerah setelah ketinggalan gitu. Alarm sih ini supaya orang nggak terlena ya, supaya ya Amorim juga nggak terlena setelah 4 menang ternyata cuma sama Forest aja mereka nggak bisa menang dan hampir kalah gitu. Alarm tapi masih tetap ada potensi untuk bisa menang lagi. Cuman gini Ji, kirinya si Dalot ini kan juga orang kan juga ngeliat aduh ini PR nih. Udah gitu kalau misalnya Dalot nggak main, Dorgu. Nah itu lebih parah lagi masalahnya, nggak ada pilihan itu. Di beberapa posisi memang akhirnya jadi aduh ini kalau mainnya kayak gini ya bukan kontender gitu. Kalau Sesko misalnya nggak main juga bingung juga siapa yang mau dijadiin striker, apa si Mason Mount gitu. Karena Zirkzee pun katanya Amorim nggak melihat dia sebagai nomor 9 lah gitu kan. Lebih ke nomor 10 atau second striker kan. Gitu. Dalot sama Dorgu ini yang memang PR sih di kirinya. Gue sih lebih prefer kayak waktu dia lawan siapa ya, Liverpool atau lawan siapa yang dia akhirnya pakai Mbumo atau Cunha jadi false 9-nya gitu. Jadi 2 striker lebih numpuk di Mount jadi kayak nomor 10-nya atau gelandang tengahnya. Liverpool kan. Itu Ji. Iya kan Liverpool kan, dibanding maksain kayak gini. Karena balancingnya akhirnya gak ada, dan Sesko untuk terlibat dalam permainannya akhirnya gak begitu terlihat kemarin. Iya. Itu dia dari Forest dan juga MU yang membuat MU akhirnya winning streak-nya putus tapi belum kalah, makanya gak begitu rame di media sosial yang ngeceng-ngecengin ataupun juga yang merayakan kemenangan secara euforianya. Ada juga dari Arsenal yang kembali melanjutkan 7 kemenangan beruntun tanpa kebobolan. Ini gila sih Mas menurut gue. Walaupun ya sebelum pertandingan ini banyak golnya terlahir dari set piece yang menentukan, tapi kali ini ada set piece-nya, ada dari counter attack cepatnya juga kan. Kemarin gimana lo ngeliat dari peran Arsenal? Arsenal 7 kali menang beruntun, 1 kali kalah lawan Liverpool ya. Itu pun lewat tendangan bebas. Betul. Szoboszlai. Jadi memang pertahanannya Arsenal ini luar biasa kalau menurut gue ya. Dan mereka punya kualitas pemain penggantinya itu juga dalam juga. setara gitu. Setara terutama di belakang kan ya. Pemain-pemain yang main di IPL sekarang ini kan di Carabao kan nggak main terutama di back tengahnya. Dan cara mainnya juga musim lalu itu Saka itu jadi salah satu pusatnya ya. Tapi kan di beberapa pertandingan dia cetak assist enggak, ngegolin juga enggak. Tapi yang lain kontribusi. Nah, jadi kayak dibagi rata sama pemain-pemain lainnya. Betul. Gitu. Bebannya dibagi ya. Jadi gak cuma Saka minded, tapi sekarang semuanya bisa dari sektor manapun. Even Rice aja sekarang sangat kelihatan krusial banget buat Arsenal ya. Waktu di West Ham kan kayak gelandang yang lebih bertahan. Betul. Nah ini sekarang cetak gol juga cukup sering. Assist, gol. Assist. Terus musim lalu mungkin pelatih-pelatih lain akan mikir matiin Saka, mungkin setengah kekuatan Arsenal berkurang tuh. Tapi begitu Saka dimatiin sekarang, yang lainnya hidup semua. Ada Trossard, ada Eze, ada Martinelli jadi super sub juga gitu. Even Calafiori sekarang bantu serangannya juga ngaco juga gitu. Jadi emang mantep banget sih Arsenal secara kedalaman. Gabriel udah cetak berapa? 5 gol kali ya? Iya kayaknya dari set piece sih iya. Dan belum ditambah asisnya yang dari situasi kemelut-kemelut begitu tuh. Buju gile gue bilang, Gabriel nih kayak bola tuh tahu. Ini hasil latihan yang memang sudah dilakukan oleh staff kepelatihannya Arsenal set piece-nya, dan juga pemain-pemain Arsenal yang udah tahu banget gimana cara mereka bergerak, gimana cara memberikan decoy kepada pemain lawan, dan akhirnya bisa menciptakan scrimmage yang akhirnya menjadi gol gitu kan. Yang kemarin mungkin gol pertama dari scrimmage yang bisa dibilang ya ini menjadi andalannya Arsenal lah. Tapi yang kedua menurut gue emang keren banget sih set piece. Situasi skema dari open play-nya, dari counternya, di mana Raya memberikan bola ke tengah, akhirnya dari tengah dioper ke kiri ke Trossard, dan akhirnya dilepaskan ke Rice tuh keren banget sih emang skema golnya. Kalau kayak gini terus Odegaard gak main-main kayaknya gak masalah. Gak masalah, kalau tahun lalu kan Saka gak main hancur, Odegaard gak main hancur. Sekarang even yang 3 tahun lalu ya, yang Saliba cedera tuh lama, langsung berantakan kan. Sekarang kayaknya semua udah
ada pengganti, even kiper-kipernya ada Kepa gitu kan. Gila emang. Udah settle semua. Gila sih ini cukup settle. Belum nanti kalau Gyökeres absen, nanti mungkin udah sembuh Gabriel Jesus, Havertz. Banyak dia sekarang opsinya untuk menggantikan semuanya. Even Max Doman aja juga pemain yang cukup menjanjikan untuk dicoba di masa depan ya. Ya itu dia dari Arsenal yang masih nyaman di puncak klasemen dengan keunggulan berapa? 6 poin ya apa 5 poin? Cukup jauh 6 poin kan dari 6. City dan juga ya cukup jauh. Sementara kita masuk ke tim-tim yang juga cukup nyaman, ada Chelsea dan juga City sih. Kemarin gue lihat gila perolehan golnya Mas di Premier League. Haaland 13, yang lain cuma 1 distribusi golnya. Bener-bener ya gak salah sih Haaland di Pedencia, cuman ya ini menandakan yang lain tuh pada kemana secara kontribusi golnya. Memang untuk Haaland mencetak gol kan dia tidak sendirian, ada teamwork dari pemainnya juga, tapi dibutuhkan untuk menjadi tim juara dibutuhkan distribusi gol yang cukup merata juga dari orang-orang lainnya pastinya kan. Iya, akan jadi masalah kalau misalnya ini Haaland cedera. Ya, karena kan pernah ya musim lalu atau 2 musim lalu kan dia agak lama cedera. Iya. Cuman gue ngelihatnya kemarin, khusus kemarin ya waktu lawan Bournemouth. Bournemouthnya juga kayaknya garis pertahanannya kan tinggi banget ya, itu makanan empuknya Haaland gitu. Dan kemarin gue ngelihatnya pemain-pemain yang cukup lama cedera itu on fire, terutama Cherki. Itu kan 2 gol Haaland kan asisnya dari Cherki semua kan. Iya betul. 1 asis dari sundulan, 1 dari umpan jauh, dan benar-benar memanfaatin garis pertahanan Bournemouth-nya yang tinggi banget gitu. Iya. Ini yang gue bilang sedikit perbedaan pengalaman dan juga kualitas dari Iraola dan juga Pep ya. Terlepas mungkin dari skuadnya juga City lebih berkualitas ya. Tapi memang ini yang menurut gue, tadi gue juga bilang setuju, gila lo nekat banget main setinggi ini lawan City gitu. Dan ya itu akhirnya lo akan membayar harga yang sangat mahal ketika lo lawan City dengan permainan senaif ini. Dan berjudi lah sebenarnya bermain terlalu berani. Lo gak punya urgensi apa-apa untuk bermain setinggi itu. Menurut gue harusnya bermain lebih sabar. Apalagi kan posisinya itu waktu yang golnya Haaland yang dia lari dari tengah tuh gol kedua kan. Gol kedua. Jadi memang harusnya lo bermain lebih sabar untuk menghadapi City. Tapi ya mungkin Iraola pengen menunjukkan bahwa dia gak gentar lah lawan City kan. Apalagi skornya kan sempat 1-1 tuh. Betul. Dan emang kan so far sebelumnya dia peringkat kedua juga. Jadi ingin menunjukkan kita sekarang layak ada di peringkat sini. Tapi ternyata gue bilang terlalu naif aja Iraola. Karena skuad lo ternyata gak sekuat itulah untuk bisa meladeni City yang juga punya kualitas yang lebih bagus sebenarnya. Tapi gini Ji, kita juga bahas kemarin waktu Bournemouth, wah ini Bournemouth kok bisa sampai di peringkat 3-2 ya. Dia baru ngadepin Big Six-nya lawan Liverpool aja di pembuka gitu. Begitu ketemu City. Ya ini yang membedakan ya. Mereka terlalu mungkin kemakan euforia juga, ada di posisi kedua, dan mereka lupa lawan-lawan yang di Big Six ini ya punya pengalaman, punya kualitas yang harus mereka waspadai sebenarnya. Ya mungkin ini tamparan buat Bournemouth untuk kedepannya. Ketika lawan Big Six dia harus bermain lebih sabar lagi, lebih wise lagi dibandingin bermain terlalu tinggi dan terlalu berani lah, beresiko lah sebenarnya. Sebenarnya juga ada Spurs yang kalah lawan Chelsea kemarin. Chelsea tampil dominan, 15 shot, 9 on target, 6 big chances lawan Spurs yang 0 big chances tapi menangnya cuma 1-0. Apa yang masalah dengan Chelsea yang lo pakai bajunya ini? Walaupun menang tapi menurut gua PR tuh masih ada banyak buat Chelsea. Udah gitu yang ngegolin Joao Pedro ini kan udah mungkin sekitar 3 atau 4 pertandingan kayaknya dia udah cetak gol. Nah ketika dapat peluang banyak, ketika jadi starter dan posisinya juga enak, gak cetak gol juga. Ini memang ya karena cedera juga ya. Ada banyak pemain City yang cedera sehingga Chelsea Chelsea yang cedera sehingga di beberapa pertandingan memang pemainnya gak ada yang di posisi ini si A, posisi ini si B, ganti-ganti terus firm gitu. Banget ya, iya, gak ada yang firm gitu. Jadi itu kalau menurut gua juga ada pengaruhnya sih. Selain Spurs kalau di kandang emang jelek Ji. Ada beberapa kali pertandingan dia kandang nggak cuman kalah ya, tapi nggak cuman seri tapi kalah. Itunya bang, skuadnya Spurs Chelsea. Lawan Villa kalah, lawan Bournemouth kalah, Spurs nih. Memang agak aneh karena waktu lawan City main di kandang City mereka bisa menang, tapi justru di kandang sendiri kan berapa kali kalah. Gila di sini di Footmob kita buka ratingnya Vicario tinggi banget. Emang kemarin Vicario kalau nggak dia yang bagus ya balik. Habis sih 4 gol 5 gol sih harusnya sama Chelsea tuh dari peluang-peluangnya Neto dan lain-lain. Vicario buset 8,9, dia save-nya 8, bobolan 1, XGOT-nya lawan 3,17, gila. Gol yang dihalangi 2,17 ini artinya ya dia emang pahlawan banget buat Spurs kemarin ya. Iya. Cukup banyak kemarin ya. Di belakang nggak ada
Romero agak berasa sih memang ya Spurs ya. Iya, dia cedera. Romero baru main babak kedua. Terus juga ya itu yang gue bilang kemarin, memang lini depannya Spurs tuh menurut gue masih jadi tanda tanya ya. Lagi-lagi mungkin secara konsistensinya siapa sih yang mau Siapa yang dipasang? mau ini ya? Richarlison lah, Kolomwani lah, belum si siapa Matistel harus itu juga. belum si Odobert. Ini yang gue bilang, orang bilang kemana dibilang siapa Bang Odading, ini maksudnya Odobert. Karena kan namanya agak unik gitu ya, Odading gitu kan. Brendan Johnson di sana juga. Nanti kalau si Solanke sembuh, kan dia juga striker juga. Siapa yang mau dimainin? Iya, jadi kayaknya masih ya, karena mungkin wajar Thomas Frank di musim perdananya, ditambah juga banyak pemain cedera, dia belum menemukan benar-benar siapa yang menjadi starting utamanya dia gitu kan. Ya Chelsea pun juga begitu, walaupun sudah beberapa musimnya buat si Enzo, tapi badai cedera membuat dia akhirnya merotasi terus pemain-pemainnya, ditambah dengan mungkin banyaknya pemain muda, ya dia harus merotasi juga biar secara jam terbangnya udah kebagian semua gitu. Tapi ini akhirnya membuat Chelsea dan Spurs dempet ya, sama-sama peringkat 17, peringkatnya juga 5-6 sama di atas Sunderland. Ini kepleset sedikit aja langsung berubah nih kalau poin, kecuali Arsenal ya. Tapi kalau dari 2 sampai ke 8 kan ketat sekali gitu, sampai ke 9 lah. Bahkan sampai 9 ketat banget. Iya. Semuanya masih bisa berubah dalam seketika. MU peringkat 8, Sunderland belum main ya, baru hari ini main, dini hari ini main. Terus Bournemouth, ya itulah. Newcastle sih yang gue kaget kemarin, dibantai loh, ya sama West Ham loh. Gue nggak ngerti dia bisa sampai kalah. Tapi gue gak akan bahas itu karena ya udahlah. Karena gue juga masih belum, gue gak nonton secara pertandingannya, jadi gue gak bisa menganalisa, cuma lihat dari highlightsnya doang. Kita pindah dari Inggris ke tanah Italia kemarin. Terima kasih AC Milan yang sudah memberikan kemenangan dan menahan lajunya Roma. Jadi sekarang cukup rata tuh ya, dari posisi 1 sampai 5 tuh alot tuh. Napolinya juga 4 lah lumayan. Napolinya juga ketahan Como lagi. Terima kasih juga ya Como dan juga ikan terbangnya yang akhirnya membuat Napoli tertahan kemarin. Ini yang kemarin gue sempat bilang nih, Napoli beberapa pertandingan tuh ketolong dari sisi mentalitasnya ya, karena untuk secara permainan kelihatan banget dia struggling bagaimana menciptakan kreasi, menciptakan peluang-peluang yang matang di depan kotak penalti. Orang banyak yang bilang Højlund nyata bisa jago juga kok di Serie A, nyata gak semudah itu kan. Karena gue lihat dia bisa nyetak gol itu di saat lawan yang gak begitu berat. Waktu lawan big match lawan Milan, dia gak begitu bisa banyak berkutik. Terus kemarin juga gue lihat dia juga tampil gak bagus lawan Como. Jadi kayaknya cukup struggling juga untuk menghadapi tim yang cukup punya level atau punya kualitas. Apalagi waktu dia nyetak gol itu ada KDB. Kemarin gak ada KDB, jadi emang gak ada yang ngasih supply-nya. Sama kemarin itu hampir kalah loh ini, Napoli kan kena penalti. Si siapa Morata yang dilanggar, dia yang ngambil penalti, ditepis lagi sama kan dua kali ya. Ya. Sebelumnya kan lawan DC. Betul. Lawan DC juga kena penalti 0-0 kena penalti, ditepis. Ini 0-0 tapi enggak cetak gol. Si siapa Milinkovic ya kiper kotaknya itu. Kayak Kratos. Iya. Kratosnya God of War. Iya. Ini yang gue bilang, mereka agak struggling, jadi memang mentalitas Conte ini menolong sekali, dan nggak kalah aja di 2 pertandingan menurut gue udah bagus itu. Mereka bisa dapat poin demi poin. Kemarin 3 poin, sekarang 1 poin. Kita lihat nih di minggu depan apakah dia lawan Bologna juga bukan lawan juga lagi bagus ya. Iya, bukan lawan yang gampang gitu. Dia 5 pertandingan belum pernah kalah. Sekarang Bologna siapa pelatihnya gue lupa deh. Yang gantiin si ini ya, Vincenzo Italiano ya, siapa namanya pelatihnya? Bagus memang secara karakter permainannya. Ya Italiano kan bener. Ini Italiano secara karakter permainannya bagus. Masih berani menyerang juga. Jadi ya kita lihat di Napoli lawan sebelum jeda internasional ini, apakah dia akhirnya kehilangan poin lagi atau akhirnya bisa kembali ke jalur kemenangan. Sementara Inter Milan Mas, kemarin juga menurut gue secara permainan agak struggling. Bahkan Verona menurut gue secara permainan lebih kelihatan lebih layak menang lah sebenarnya secara permainan ya. Kayak MU juga. Ketika udah unggul, justru hasrat untuk cetak golnya itu hilang gitu. Sama kan dalam tanda kutip dimain-mainin juga sama Verona, dan Verona karena main di kandang juga kan semangat banget. Dan golnya juga gol di menit-menit akhir itu kan juga deflection gitu kan ya. Deflection dan nggak ngira itu bisa jadi gol, karena kan sampai menit-menit akhir kan banyak keserang gitu. Oportunis lah itu golnya terakhir ya. Iya, dan bisa kan hampir kena kartu merah itu orang
sikutnya masuk gitu ke muka orang kan. Iya, ini yang gue benci banget ya. Tapi ini pro dan kontra ya buat fans Inter ya. Ada yang bilang Bisek coba jadi back tengah. Enggak, gue udah berapa kali lihat Bisek di lawan yang enteng, dia kadang cukup lumayan lah, cukup solid. Tapi di momen krusial, menurut gue pengalaman dia belum bisa menjadi commanding center back-nya buat Inter. Apalagi kita tahu back-nya Inter kan karakternya modern semua ya. Bastoni yang cepet banget kaburnya, out of positionnya untuk bantu serangan. Akanji pun juga menurut gue sejak gabung Inter belum sebagus ketika dia gabung City. Makanya terakhir di City pun udah gak masuk rencana squad Pep kan. Makanya ada alasannya menurut gue Akanji mungkin udah gak fit untuk skema barunya Pep yang mungkin lebih butuh dynamic lah. Dan kemarin gue melihat lagi-lagi Lautaro berminggu-minggu selalu gue bilang sampai kapan Lautaro mau kayak gini, karena Lautaro yang 3 musim lalu struggling, musim ini pun on off bahkan secara jumlah golnya juga masih jauh lah untuk dari Lautaro yang 3 musim lalu. Boni yang biasanya bisa menjadi pemain memberikan sesuatu walaupun hanya singkat secara durasinya, kemarin juga tampil jelek. Praktis yang kemarin ketolong dari skema Hakan Calhanoglu yang memang katanya belakangan dilatih set piece-nya lewat corner itu dengan Zielinski dan juga staf kepelatihannya yang dikawal oleh Angelo Palombo dan lain-lain, kemarin bisa berbuah hasil. Tapi kan kita gak bisa terus Inter gak bisa terus bergantung pada hasil seperti itu, kecuali kalau memang dia sudah membuktikan konsistensinya kayak Arsenal gitu. Secara set piece bagus gitu kan, apalagi kemarin golnya dari luar kotak penalti, bukan dari scrimmage di kotak penalti kan Mas ya. Iya, dan ujiannya kan kalau kayak Inter main seperti ini kan ya lawan tim yang sama-sama tim besar gitu ya. Lawan Juventus, ketika Juventus pun juga dalam kondisi sekarang gak menang juga Inter gitu kan. Kalah yang terakhir kan kemarin yang 4-3 ya kan, yang akhirnya dijebol lewat tendangannya luar biasa itu siapa sih, yang itulah main mudanya. Tapi kemarin gue lagi juga meng-highlight lagi-lagi Bastoni juga musim ini udah harus kembali ke rootnya lah. Lu back Italia harusnya defense itu lebih sangar. Walaupun emang lu punya tanggung jawab lebih untuk sebagai back modern, membantu serangan, membantu crossing. Bahkan kemarin dia ada peluang juga lewat sundulan kotak penalti yang bisa menjadi peluang emas buat Inter. Tapi lagi-lagi root lu tuh adalah back. Ketika lu man to man lawan si Nascimento itu, malu kemarin kalah sih menurut gue itu, karena harusnya secara speed dia gak kalah, secara duel badan dia juga lebih gede. Kemarin ya dari sisi itunya aja sih, antisipasinya kemarin jelek tuh Bastoni yang kebobolan pertama itu lawan Nascimento. Dan yang kedua sih untung yang gol kedua Inter ya lewat untung-untungan dari oportunisnya Barella, akhirnya kena Martin Frese yang akhirnya ke gawang sendiri. Ya menurut gue ini juga lucky win buat Inter, tapi ini lucky win yang sangat dibutuhkan sama Inter untuk tetap stay ada di papan atas. Dan akhirnya bisa mengejar Napoli, yang juga Napoli pun juga lagi struggling. Jadi kelihatannya semuanya lagi struggling nih, kecuali Milan yang so far 5 pertandingan masih cukup konsisten ya, belum pernah kalah 5 pertandingan terakhir. Ya dengan sederet pemain yang pengalamannya bagus, tapi cedera kayak Pulisic gitu ya. Iya. Oke lah, lawan Roma lagi dia bisa menang ya. Ya Rabiot. Cuma Roma akhirnya gini, kemarin kan dapat penalti lagi dia. Iya. Tapi jadi lagi udah waktu lawan Lille kan Artem Dovbyk. 2 kali kena tepis. Ganti Sule, kena tepis juga gitu kan. Nah, kemarin Dybala yang memang penalti taker penalti taker kena tepis juga. Emang kayaknya zong banget gitu kalau udah dapat penalti. Bingung dia ntar nyari nih siapa lagi nih, sampai Dybala aja dia sampai nggak bisa golin juga gitu kan. Ya tapi kemarin juga gue ngeliat Menyon emang kiper yang so far terbukti lah sebagai kiper yang pemain yang krusial buat Milan dalam beberapa tahun terakhir. Nggak heran juga dia ditunjuk jadi salah satu kapten buat Milan juga kan. Tapi lagi-lagi kemarin ketenangannya Milan itu menurut gue sangat tergantung dari seorang Modric di lini tengah sih. Menjaga keseimbangan banget ketika transisi bertahan maupun serangan. Ya kemarin praktis gue lihat Milan cukup stabil untuk bisa dengan tim yang menurut gue seadanya lah lawan Roma kemarin. Ya, dan kalau Modric itu kalau gue ngelihatnya soal timing ya. Milan itu kan punya pelari cepat kayak Fofana, kayak Leao. Modric itu punya kejelian taruh bola daerah, sehingga kan berapa kali Leao tuh bener-bener pontang-panting tuh backnya Roma tuh ngejar dia kan, asisnya kan juga dari Leao kan kemarin kan. Dia bawa bola sampai ke deket garis terus di cutback. Itu kan karena ya kejelian untuk kasih umpan-umpan daerah gitu loh. Itu yang membuat lagi-lagi ya kita harus applause untuk Allegri. Ini mungkin fans Juve yang kemarin ngata-ngatain Allegri mungkin sekarang gigit jari ngelihat Milan kok bisa bagus sih bawa Allegri, atau mungkin fans Milan yang juga skeptis, ya Allegri lagi kan, tapi
so far Milan ada di posisi yang kita nggak terbayangkan lah, nggak terprediksi, unexpected lah sekarang di posisi segini dengan 5 pertandingan terakhir dia 2 kali menang 3 kali seri. Ya. Terus juga dari Roma menurut lo di Bogasper ini apakah honeymoon period udah habis Mas atau dia masih bisa bersaing di tata kontender? Mulai kesusahan mulai kesusahan dan hantu penalti yang gagal itu yang harus dihilangkan banget gitu ya. 4 kali penalti ditepis dari 2 pertandingan kan memang menjadi momok gitu kan ya untuk pemain-pemain Roma gitu. Ya itu dia dari persaingan Italia yang sangat sengit. Juve gak dibahas nih Ji? Juve boleh musim pertama debutnya seorang, walaupun dia sekarang peringkat berapa 37 ya? Iya. Ada Juventus yang kemarin juga mendapatkan kemenangan back to back setelah sebelumnya pelatih interim. Sekarang ditangani pelatih yang udah benerannya nih, yaitu Spalletti. Gimana lo melihat kemarin pertandingan Juve di debutnya Spalletti? Sebelumnya kan masih mau Brambilla ya. Iya. Setelah Igor Tudor dipecat ya. Igor Tudor tuh menuju pintu kan. Wah, Tudor. Pantesan ya dia dipecat mulu ya. Harus ke pintu terus. Iya. Spalletti ini yang menarik gini Ji. Yang ngegolin itu back kiri kanan loh. Yeah. Bukan striker, bukan gelandang. Proses jadi kan biasa ya. Kok bisa-bisanya back itu kiri kanan. Itu pun juga lewat kemelut-kemelut yang sudah bola-bola liar gitu kan. Iya, cuman ini gue juga ngelihat ini instruksinya bisa bener-bener bisa bikin back kiri kanannya di dalam kotak penalti gitu. Dalam scrimmage itu kan menarik. Cuman memang belum kelihatan bagaimana sampai 90 menit bisa stabil. Kalau gue ngelihatnya kemarin 70 menit sampai 75 menit setelah itu Cremonese yang nguasain. Lu bayangin Jamie Vardy dicetak gol, umurnya udah berapa? Udah berapa ini Jamie Vardy yang cetak gol? Masih 38. Masih ngerokok, masih mabok gitu kan. Ini orang yang 38 tahun lu bisa cetak gol dan lawannya kan anak-anak muda itu back tengahnya Juve itu. Ini tuh setelan abang-abang Tarkam tapi masih jago gitu, masih menjaga badannya, walaupun ya gue bilang dia masih minum, masih ngerokok, menurut gue gila sih untuk pemain kayak Vardy, tapi masih bisa ada kontribusinya. Tapi yang kemarin tadi Mas Erwin bilang bagaimana setelah kebobolan setelah dia ngegolin dan juga menit 70-an praktis mereka kehilangan motivasinya, kehilangan kontrol the game-nya. Kemarin pun juga dibilang oleh Spalletti dan juga Vlahovic sebelum juga sempat bilang kan, memang satu weakness Juve adalah di era Tudor setelah mereka unggul seringkali mereka kayak kehilangan kelaparannya lah seketika dan akhirnya membuat lawan bisa memegang kendali permainan dan juga memegang temponya. Dan kemarin pun ada momen-momen dimana kayaknya Juve udah mulai stuck nih, kayaknya nggak bisa megang kontrol the game lagi, walaupun secara peluang sebenarnya mereka dominan lah dari sisi peluangnya, ada 15 tendangan, 5 ke gawang, 4 big chance-nya, jadi sebenarnya memang Juve layak menang. Tapi yang gue cukup kaget adalah bagaimana sedikit approach dari Spalletti, back-backnya itu bergeser kan. Kemarin kalau lihat dari formasi Serie A tuh sebenarnya formasi 4-3-3. Tapi in real game-nya kita lihat kok minus sih, gue lihat ini kok orang nggak maju-maju. Nyata dia jadi kayak back bayangan itu di back kiri yang nahan di tengah. Sementara si Kostic maju, Kevin Thuram di tengah. Sementara dia nahan aja di belakang. Kalau di era sebelumnya kan dia lebih banyak membantu advance serangan gitu. Kotak penalti lawan. Ini justru di eranya Spalletti dia dicoba menjadi pemain yang lebih nahan di belakang gitu. Untuk mungkin transisi ketika bertahan dia punya fisikal yang membantu pertahanan cukup kuat juga kemarin. Tapi ngapa Lilian Thuram yang disebut tadi? Salah, karena satu keluarga. Kevin Thuram. Karena nama belakangnya Thuram Ulien, jadi gue bacanya Ulien Thuram, Kevin Thuram. Kalau misalnya anaknya ini main di Parma juga bapaknya juga yang kita sebut Lilian Thuram. Ini karena namanya Thuram Ulien ya. Ulien. Yang ledek-ledekan sama Marcus waktu Juve lawan Inter. Ini lucu, dan kemarin akhirnya kita melihat bagaimana Vlahovic dan juga Openda ini kayaknya menjadi 2 pemain yang akan menjadi pusat serangan dari seorang Spalletti, dan kabarnya Jonathan David siap di Lego di Januari kalau ada tim yang mau. Nah ini masalahnya Jonathan David sebelum gabung sama Juve aja 5 tahun terakhir gak ada yang mau gitu. Sampai akhirnya dia kontraknya habis sama di Ligue 1 dan akhirnya dia pindah ke Juve. Dan kemarin kita lihat juga approach dari McKennie lebih banyak justru. Nah ini gue melihat McKennie yang biasanya lebih menjaga kedalaman atau menjaga keseimbangan di tengah, kemarin lebih advance ke depan, sementara Kopanes lebih ke belakang untuk approach-nya gitu ya. Menarik lah approach-nya dari Spalletti, dan dia juga bilang dia menyindir tim nasional Italia kemarin kan, dia bilang di Juve ini gue melihat pressure-nya besar, tapi justru dia bisa kelihatan ada hubungan personal antara pemain dan juga pelatih bisa di-build gitu dalam beberapa minggu ke depan dibandingkan waktu dia memegang timnas Italia yang kayaknya
sulit untuk membangun itu. Apalagi kan timnas kan ketemunya di FIFA Matchday doang gitu kan. Mungkin ya sulit untuk membangun hubungan itu, ditambah ketika hasil nggak mendukung ya dari federasi akan lebih cepat memutuskan layak apa tidaknya. Tapi ya so far so good lah ya buat Juve ya, 2 laga setelah Tudor dipecat udah ada 2 kemenangan. 2 kemenangan ya, dan dari Tudor ke Brambilla ke Spalletti pakainya 2 striker terus. Udah kayaknya fix tuh Vlahovic sama Openda, meskipun belum terlalu meyakinkan ya, terutama Opendanya. Ya paling terganti-ganti nama Yildiz yang jadi model second striker gitu. Juventus sementara di peringkat ke-6, di bawahnya Bologna. Como ada di peringkat ke-7, di bawahnya Juventus ya. Lumayan buat Juve yang sekarang bisa naik ke atasnya Como. Kita pindah dari Serie A ke sedikit La Liga juga. Kemarin Madrid menang telak 4-1, Barca menang 3-1. Lagi-lagi Mbappe mas, can stop scoring the goals nih, gila sih pemainnya. Dia baru aja dapat Golden Boots di musim perdananya. Kemarin berapa? Dia nyetak 42 gol ya? 30 berapa? Mas Bang Yafet, dia golnya musim lalu semua kompetisi 42 gol seingat gue deh. Sementara musim ini udah nyetak 13 gol kan di khusus di La Liga aja. Jadi artinya dia dapat Golden Boot, orang menyandingkan dia dengan 44 gol di semua kompetisi musim lalu. Bahkan kalau dia dibandingkan sama Cristiano Ronaldo aja cuma nyetak 33 gol di musim perdananya buat Real Madrid, yang kita tahu memang kalau dibandingin sebenarnya nggak fair karena Ronaldo di awal-awal kan masih jadi winger kan. Kalau ini kan udah jadi posisi striker murni gitu kan di sana. Tapi menurut lo dia akan bisa se-impact itu gak buat Madrid untuk kedepannya konsisten kayak Ronaldo yang setelah musim debutnya Ronaldo praktis 50 gol tiap musimnya dapat di semua kompetisi? Tergantung suppliernya gimana, asisternya gimana. Cuman yang menarik gini, kemarin waktu Mbappe udah cetak 2 gol, dapat penalti yang ngambil bukan dia, Vini, gagal lagi. Yang dia ingin berbagi sama Vini ya. Gue ngelihatnya, biasanya kalau penyerang pengen hat-trick gitu, tapi kok dikasih ke Vini, ada nggak tahu instruksi atau dia berbesar hati untuk berbagi gitu. Tapi itu nggak mengurangi ketajamannya. Dan kalau gue ngelihatnya, kenapa sih Madrid ini 13 menang dari 14 pertandingan di musim ini nih. Kemarin kemenangan ke-13. Salahnya dari Madrileno doang lawan Atletico ya. Salahnya kan. Dan ini rekor, ini gue harus baca. Rekor yang udah bertahan 64 tahun. Sebelumnya itu 62, tim Madrid 62 zamannya Puskás sama Di Stefano. Waktu mereka jadi juara Liga Champion, Piala Champion 5 kali berturut-turut. Jadi ini tim yang menurut gua sangat matang ya. Faktor pendukungnya Mbappe itu oke banget. Tapi nggak ngerti apakah mereka bisa tetap bugar sepanjang musim ya. Ini kan baru berapa? 14 pertandingan apa 15 gitu ya di liga gitu. Jadi tergantung bagaimana suppliernya gitu ya. Iya, tapi kayak toko sembako ya ada suppliernya. Tergantung yang memberikan supply umpannya siapa. Tapi emang kadang-kadang dia pun nggak dapat supply juga bisa menciptakan gol sendiri gitu kan, karena dia bukan pemain striker yang lambat yang memang harus supply. Kadang dia bisa lari sendiri dari winger, bisa mencetak gol juga. Itu yang mengerikan dari Mbappe yang memang akhirnya terbayar bagaimana penantian Madrid menunggu dia sampai harus intervensi dari presiden dari Prancis sampai dari intervensi dari PSG-nya sampai ke keluarganya. Akhirnya terbayar, dibeli dengan gratisan kontrak habis, walaupun memang gajinya setinggi langit yang kita nggak tahu sebenarnya kontrak realnya berapa dengan bonus-bonusnya. Tapi ini buktikan ya Mbappe ya memang penerusnya Ronaldo, Messi ya. Sekarang eranya Mbappe yang mungkin akan menjadi inilah generasi selanjutnya sebagai world class player bersama Haaland. Dan mungkin nanti kita lihat siapa lagi menurut lo yang sekelas sama Mbappe sama Haaland di striker yang menjadi kandidat Ballon d'Or. Kane ada di posisi itu gak menurut lo? Harry Kane bisa jadi. Cuman kan secara usia udah tua ya di atas mereka ya. Harry Kane bisa jadi. Cuman kan secara persaingan kalau di Jerman ya nggak bisa dibandingin sama. Ya kan Munchen lagi kan ya. Semua pemain terbaik Jerman mainnya di Munchen. Cuma dan gini juga, kita tadi bahas Munchen kan ya, mau ke Liga Champion. Cara mainnya Kane itu kan juga menurut gua juga udah agak beda sekarang. Dia lebih turun gitu ya, nggak jadi nomor 9 terus. Itu mirip eranya Jose Mourinho di Spurs ya, dia kayak gitu kan, lebih turun menjadi nomor 10 juga. Makanya Son sempat tajam di era itu. Ya kan, nah ini sementara itu yang cetak gol 4 tahu gak? Gol keempatnya siapa? Tahu gak? Ini mas, inilah yang gua selalu 5 tahun lalu ya enggak, DP itu yang zaman gua lagi 4 tahun lalu lah DP. Gue melihat selalu Carreras kenapa gak pernah dipakai dari eranya Ten Hag nih. Makanya gak cuman gue lihat banyak akun-akun komunitas MU. Disinilah gue melihat gue makin benci sama Ten Hag. Banyak yang bilang sama kayak gue. Gue benci banget
ada dia Ten Hag dulu malah milih siapa yang back kirinya Spurs tuh yang Reguilon. Terus Sergio Reguilon. Terus juga akhirnya memaksakan Dalot jadi back kiri ganti-gantian sama Mazraoui jadi back kiri. Terus juga kemarin pun gue nggak tahu tuh manajemen MU yang beli atau Amorim yang akhirnya mendukung Dorgu ada di sisi kiri. Padahal dia punya chance untuk beli Carreras, cuman aktifin klausul buybacknya cuman 20 kalau nggak salah dari Benfica. Dia malah memilih Dorgu. Yang gue gak ngerti apa yang lu lihat dari Dorgu gitu kan. Dari Lecce pas lawan Brighton tuh parah banget Dorgu. Orang bilang kasih dia kesempatan bang. Enggak, masalahnya dia gak punya nilai atribut yang selain badannya gede doang gitu. Sama sangar wajahnya. Ya itu dia. Kayak Taribo West. Sementara Carreras ini gue udah lihat dari akademinya. Gue berapa kali nonton 90 menit pertandingannya yang di akademi, walaupun cuman berapa kali, sisanya highlights gitu kan. Dia punya crossing yang bisa diandalkan oleh striker kayak Sesko menurut gue. Terus kemudian di Benfica, kalau gue ingat 2 musim lalu tuh Pavlidis di Liga Champions tajam banget. Dari crossingnya dia juga banyak banget gol si Pavlidis dari asisnya dari Carreras. Dan di Madrid, lu bayangin Madrid berani ngambil dia di usia yang muda, terus juga secara CV belum terlalu meyakinkan, tapi dia langsung jadi back kiri utama loh. Betul. Sekarang. Dan back kirinya Madrid itu kan tempat yang sakral juga. Betul. Eranya sebelum dia Marcelo, sebelumnya lagi Roberto Carlos gitu. Iya. Bahkan di pesaingnya dia berkali-kali digonta-ganti berkali-kali bolak-balik. Ferland Mendy lah, Camavinga lah. Ada siapa yang satu lagi yang back kirinya yang coba bawa. Back kirinya dia yang gue lupa kan yang gue lupa back kirinya yang asal Spanyol tuh yang bisa crossing cukup bagus juga. Tapi si Garcia ya, Francisco Garcia bukan sih? Iya, Francisco Garcia seingat gue yang memang menjadi akhirnya bisa dikalahkan oleh seorang Alvaro Carreras. Ini akhirnya gue benci sama Ten Hag. Tapi lagi-lagi ini beruntungnya Madrid, karena memang dia emang akademinya Madrid kan sebenarnya. Diambil sama MU, mulai dimatengin, tapi justru nggak pernah dikasih debut. Dan akhirnya Benfica yang justru merasakan manfaatnya, dan akhirnya Madrid melihat itu bisa ditebus dengan harga yang murah. Umurnya berapa ini Carreras? 22. Baru 22. Carreras itu kan lebih dari satu. Banyak. Ya, Jamak itu Carreras. Jadi siapa lagi? Kalau nggak Jamak, kalau cuma satu ya Carrera jadinya kan. Balik lagi ke situ ya. Bahaya nih Carreras nih, mana banyak nih Carreras. Tapi Carreras itu emang setahu gue selain yang senior itu ada lagi yang emang Carreras main Hollywood ya. Tapi gue lupa namanya siapa. Ya itu dia dengan Real Madrid yang masih perkasa di bawah Xabi Alonso. Nanti kita juga akan bahas. Oh ya, kita langsung aja bahas mas. Ini di midweek ini akan langsung ketemu Liverpool yang juga kembali ke jalur kemenangan, karena sebelumnya pun di Liga Champions dia juga sudah comeback lawan Frankfurt yang menangnya cukup telak gitu kan. Dan kandangnya Frankfurt lagi ya. Betul. Dan kemarin menuju laga ini si Alonso sudah menolak untuk latihan terakhir di Anfield. Dia lebih memilih di Valdebebas, dan akhirnya ntar di Anfield dia cuman ngecek-ngecek kondisi lapangan sama melakukan pre-interview lah sebelum pertandingan. Artinya dia memang tidak ingin dilihat lah secara skema latihannya maupun segala macam oleh kamera maupun oleh orang-orang di luar sana. Gimana melihat dari kemungkinan laga ini lawan Liverpool yang kita tahu di pertemuan sebelumnya kayaknya Madrid cukup struggling ya ketemu. Madrid atau Liverpool yang terakhir menang ya? Gue lupa deh, head-to-head deh. Kayaknya yang terakhir ketemu tuh kayaknya si Liverpool struggling deh. Oh enggak, Madrid kalah 28 November 2024. Oh iya benar Madrid yang susah lawan Liverpool benar. Terus terakhir yang final, iya. Terakhir ketemu yang 2024 itu November, Liverpool menang 2-0. Iya. Ini gimana Mas lihat dengan komposisi squad yang tadi Slot mainkan, kayaknya lebih ke backbone awalnya lawan Madrid yang sekarang lagi nyaman-nyamannya dengan Mbappe-nya. Apalagi kita tahu chemistry antara Van Dijk sama Konate belakangan lagi kurang begitu bagus nih. Kalau ngelihat dari pertandingan lawan Villa kemarin kan sebetulnya gini. Villa itu kan kalau Liverpoolnya lagi sehat, itu pertandingan lawan Villa itu saatnya rotasi, karena yang datang setelah itu kan Madrid. Madridnya juga lagi bagus juga. Gua ngelihatnya kalau misalnya nih winning team melawan Villa ini bisa fit, paling enggak bisa ada peluang untuk ngimbangin Madrid ya. Cuman kan masalah mental menurut gua belum selesai. Ya. Ketika yang datang Madrid dengan kondisi Madridnya juga lagi gacor-gacornya gitu ya. Mbappe lagi bagus-bagusnya gitu, dan pemain-pemain Madridnya bisa tampil on fire di berapa 13 pertandingan bisa menang. Ini kan modal yang luar biasa banget gitu untuk datang ke Liverpool yang menurut gua masih belum sembuh sih dari ketidakstabilan. Dan ini juga menjadi kembalinya seorang THA yang dihujat banyak fans Liverpool, karena
keputusannya untuk tidak perpanjang kontrak dan memilih sudah menahan-nahan pindah dengan Madrid untuk gratisan. Tapi so far mungkin fans Liverpool sedikit bahagia karena adaptasinya Trent tidak sesmooth itu, cedera dan juga inkonsistensi membuat dia kayaknya lebih menjadi pilihan keduanya Valverde. Bahkan kadang-kadang siapa tuh selain Valverde bek kanannya selain TAA kemarin siapa ya? Itu Carvajal ya kan, Carvajal tapi cedera kan. Nah, gimana lu lihat adaptasi seorang TAA ini di Madrid, apakah bisa menjadi pemain penting buat Madrid atau menjadi rotasi aja buat Madrid sekarang? Kalau sekarang mainnya kayak gitu ya jadi rotasi aja. Kalau Carvajal sehat juga iya, dia masih sih. Jadi pilihan utama gitu. Jadi memang tantangannya ya nggak semudah itu kalau untuk main di Madrid ya. Meskipun Madrid itu udah bukan eranya Galacticos yang semuanya bagus semua gitu, tapi untuk jadi pemain utamanya kan juga nggak mudah gitu. Makanya pemain kayak Huijsen jadi starter itu luar biasa sih. Iya, dia dari Bournemouth gitu ya, bukan dari tim besar gitu, terus masuk ke Madrid dan dia bisa jadi starter. Itu sih menurut gua sebuah proses adaptasi yang mungkin nggak didapatkan oleh TAA. Iya, benar-benar. Dan lagian ini ya memang di Real Madrid ini susahnya adalah dia punya Valverde yang juga punya kemampuan untuk defense maupun nyerang yang balance. Carvajal juga menurut gue punya kemampuan itu yang balance juga. Nah, TAA ini memang lebih ke sebagai second option di saat memang Madrid butuh opsi supply tambahan lewat crossingnya kan. Karena dia nggak punya defensif yang cukup bagus ketika Madrid lagi untuk menjaga keseimbangan di lini belakangnya agak sedikit tricky mainkan TAA nih memang di sini. Kalau soal atribut penyerangnya Valverde juga bagus karena kan aslinya kan dia juga bukan pemain bertahan kan. Betul. Jadi atribut nyerangnya ya diadu sama Valverde juga nggak mudah gitu kan. Ya bedanya mungkin kalau Valverde lebih banyak shootingannya, kalau TAA ya itu switch playnya ke area seberang atau ya crossing langsung ke depan kotak penalti untuk memanjakan strikernya. Kalau mau pindah memang harusnya satu paket sama Salah. Ya itu dia, jangan-jangan. Ya kan isunya juga waktu itu mau gitu juga tapi nggak jadi kan. Nah ini kalau ngeliat dari Madrid, tapi kan juga berkaca Madrid di saat lagi nyaman-nyamannya ternyata dia bisa ditampar oleh seorang Atletico Madrid dengan Diego Simeone-nya yang kita juga nggak nyangka kok ternyata bisa bantai Madrid juga gitu. Tapi di pertandingan lain Simeone berantakan juga gitu kan. Bahkan kemarin juga kalah. Nah lo ngeliat gimana nih, apakah ada potensi karena Liverpool punya counter yang direct dan membahayakan juga buat Madrid ketika mainnya sedang lagi kasihkan menyerang? Kalau seri aja Liverpool udah bagus sih dalam kondisi seperti sekarang ya. Gua ngelihat Madrid ini kalau dibandingin sama Ancelotti, Alonso ini kayak bawa sesuatu yang ada blueprintnya gitu loh. Jadi nggak nurutin pemain bintangnya mau mainnya kayak apa, tapi dia datang dengan bawa mainnya harus seperti apa gitu. Bukan ditanya pemainnya mau kayak apa, tapi dia bilang ke pemainnya kamu harus main seperti ini, seperti blueprint ini. Makanya mungkin di musim sebelum ini nggak langsung jalan dengan lancar gitu. Tapi dengan 13 kemenangan dari 14 pertandingan itu kan membuktikan bahwa cara main yang dimauin sama Alonso memang udah mulai jalan gitu ya. Terutama setelah lawan Barcelona. Itu kelihatan bahwa cara mainnya ya udah kayak gitu. Dan ini sekali lagi nggak mudah buat Liverpool sih. Iya, dan memang Alonso nggak kepala batu juga ya. Dia punya skema 3 back, ternyata bisa bermain dengan 4 back juga, dan ya itu dia punya pemain-pemain yang mau bermain untuk dia, dan dia juga udah tahu siapa pemain yang cocok untuk skemanya dia kan. Makanya kayak Endrick nggak dipaksain buat main. TAA aja harus bersabar untuk menjadi pemain menjadi startingnya dia. Kemudian ya itu kayak Brahim Diaz, terus juga Mas Tantuono bergantian, even Rodrigo aja nggak senyaman itu di skuadnya Xabi Alonso mendapatkan tempat utama langsung. Ya memang praktis yang utama ya Mbappe, Bellingham, Valverde, sisanya yang menurut gue masih rotasi bisa tuker-tuker juga ya. So far backnya pun juga gue cukup surprise ya bagaimana tadi yang lu bilang ya Huijsen oke lah muda, tapi gue nggak melihat Militao adalah seorang leader yang cukup bagus so far ya, karena selama ini kan dia didukung pemain lain kayak si Rudiger, terus juga siapa sebelumnya ada pemain yang juga lebih senior gitu. Jadi yang lebih membalancing untuk defense-nya. Dia kan lebih karakternya lebih nyerang juga lebih kan. Lebih liar. Dan lebih liar untuk yang sebagai kalau di back itu ada challenge dan cover. Dia biasanya challenge-nya yang covernya ada pemain lainnya. Dan ini so far musim ini dia bisa menjadi leader yang cukup baik untuk memberikan pengalamannya kepada Huijsen. Dan oke lah secara defense-nya. Tapi kalau Alaba sama Rudiger starter dia fit dia starter nggak ya?
Nah Eder itu, Militao. tapi susah sih. Alaba juga menurut gue udah jelek sih sekarang ya. Jadi back tengah nggak begitu kuat, jadi back kiri juga udah hilang itunya, Kecepatannya. dan kecepatannya nggak kayak dulu. Jadi ya so far sih kayaknya dua pemain ini yang paling bagus sih. Memang apalagi Rudiger so far juga cukup struggling dengan cederanya, jadi nggak begitu konsisten juga dari si permainannya. Iya. Prediksi Mas berarti Madrid ya menurut lu ya ini ya, even Madrid kayaknya, ya. Madrid kayaknya menang tipis, dan Liverpool harus mikir gitu ya, harus bagi konsentrasi karena setelah ini kan lawan City. Wah, iya kan, itu yang bikin Liverpool PR-nya juga bertambah gitu kan, harus rotasi atau siapa yang dimainin kan harus pilih-pilih, karena itu tadi kalau di akhir pekan nanti lawannya Wolverhampton, nah beda cerita. Iya, tapi City lawannya. Ini agak berat memang, lagi-lagi itu yang lawannya harus nanti adalah City yang dia harus berpintar-pintar rotasi gimana dia membagi skuadnya lawan Madrid dan juga lawan City. Sementara di pertandingan berikutnya yang gak kalah pentingnya di big match lainnya ada PSG lawan Bayern Munchen. Ini ulangan final tahun 2000 Covid ya ini 2020 ya, yang era menurut gue yang UCL membosankan tuh di era itu karena sepi-sepi aja kan. Munchen menang 1-0 itu ya. Yoi. Siapa pemain sayapnya yang cetak gol yang sayap kirinya itu? Oh si Perisic ya? Bukan yang bukan ya? Yang kulit hitam. Koman cetak gol ya. Itu kan di Choupo-Moting juga lagi transisi pindah-pindah dari kedua klub itu kan. Iya. Gimana lo melihat dari PSG yang so far lagi-lagi gue cukup kaget dengan akhirnya musim ini Mayulu diprioritaskan menjadi striker utamanya Enrique gitu. Kemudian rotasi skuadnya juga Doué berapa kali juga cedera pun kayaknya gak masalah. Dembele juga gak masalah. Tapi sekarang lawannya adalah Munchen yang lagi sangar-sangarnya Mas, buset. Harry Kane udah nyetak berapa gol tuh gue udah gak tahu. Hat-tricknya udah ada 3 kali kalau gak salah musim ini. Dan ditambah ada Luis Diaz, ada Nicolas Jackson juga ketika dia masih butuh tambahan serangan. Bahkan Michael Olise pun juga sekarang gacor. Gimana melihat dari kansnya dua tim ini? PSG itu di Liga Champions menang lawan Atalanta 4-0. Habis itu lawan Barca 2-1. Lawan Leverkusen di kandang lawan menang 7-2. Jadi daya serangnya luar biasa ya. Daya serangnya luar biasa. Di Ligue 1 dia posisi 1, 7 kali menang, 3 kali draw, hanya 1 kali kalah. Jadi memang lagi bagus banget ya di Ligue 1 maupun di Liga Champions. Cuma Munchen ini juga luar biasa. Yang sempat kita sudah singgung tadi. Cara mainnya ini gini. Munchen itu udah 15 kali menang. Ya, straight. 33 gol dan cuma 4 kali kebobolan. Gila. Jadi gini, kalau tim yang sangat ofensif biasanya ada rongga di belakang. Ini nggak kejadian sama Munchen. Harry Kane dia udah menang lawan siapa aja Mas di Liga Champions ya? Gue lupa deh 3 kali itu. Gue lihat ya pertandingan Munchen ya, head to headnya coba. Yang di PSG yang gua catat. Iya. Enggak yang Munchen aja. Tapi memang cara mainnya Munchen ini menurut gua penyerang seperti Harry Kane aja bisa turun. Terus Michael Olise, pemain kayak Michael Olise, waktu main di Palace kan gak seganas di Munchen gitu. Iya. Nih dia menang lawan Pavos, oke lah. Wajar menang 5-1 lawan siapa lagi Klub Brugge. Satu lagi lawan Chelsea. Ya 3-1 lumayan ya. Mungkin lah lawan Chelsea doang menurut gue paling meyakinkan ya. Karena menurut gue memang praktis di ya gue tanpa lagi meremehkan Bundesliga. Ini. Cuman gue melihat bagaimana Dortmund yang sekarang secara squad Dortmundnya jauh lah dari Dortmund mungkin 3-4 musim lalu. Terus juga dari Frankfurt siapa lagi Leverkusen juga udah jauh dari eranya Xabi Alonso kan. Jadi makanya terlepas dari memang menurut gue Munchennya gila banget, tapi lawan-lawannya pun juga belum ada yang bisa memberikan perlawanan yang cukup selevel gitu. Sementara ya ini menurut gue ujiannya di sini, apakah memang superioritas mereka Liga Petaninya si Munchen ini di Bundesliga apakah bisa diterjemahkan juga di Liga Champions lawan tim yang menurut gue selevel ini. Iya, layak lawan ditonton PSG. Lah ini. Ini peringkat 1-2 ya. Yoi 1-2 sama-sama 10 goal difference, 13 golnya PSG, sementara Munchen 12 gol, kebobolan cuma 2 nih. Artinya sama-sama kuat dalam mencetak gol, sama-sama kuat dalam bertahan juga ya, kebobolannya sangat sedikit. Inter juga belum pernah kebobolan loh, clean sheet 3 pertandingan. Arsenal peringkat 4 juga belum kebobolan, 8 gol. Mantep ini. Ntar juga Inter ketemu Arsenal kan di pekan keberapa gitu gak salah. Tapi gak langsung minggu ini. Terus juga ada Madrid di peringkat ke-5. Gimana Mas? PSG lawan Munchen, prediksi lo? Main di PSG ya, PSG sih yang. PSG cuman Doué yang gak bisa main kan. Lainnya fit. Dan kalau ngelihat dari musim paling itu Zabarnyi ya kemarin yang ada kebodohan kartu merah itu ya. Oh iya. Yang Ilya Zabarnyi. Ini juga
Bournemouth ya nih ya. Iya dari Bournemouth juga. Tandemnya Haisen kemarin. Dua-duanya hilang. Iya. Luar biasa sih PSG dengan penampilan seperti sekarang. Ya, dan Dembele harusnya juga udah fit ya lawan Munchen. Ya, kita lihat nih adu di wingernya, adu kuat juga. Ada Luis Diaz, ada Michael Olise, ntar ada Kvaratskhelia, ada Barcola, ada Dembele. Ya, we'll see. Ini akan sangat menarik, akan sangat menentukan. Karena menurut gua dua tim ini musim ini layak menjadi title contender untuk Liga Champions lah. Minimal 4 tim semifinal harusnya secara di atas kertas ada 2 tim ini lah. Iya. Cuma terakhirnya PSG mayu lu ya. Mayu lu, agak malu-malu, mayu kucing lu. Paling cadangannya ada Gonzalo Ramos atau kadang-kadang bisa juga pakai false 9 Dembele di nomor 9 itunya lah bayangannya. Oke, itu dia dari preview kita dan kita akan update di hasilnya di hari Kamis besok dan tayangnya di hari Jumat di Offside 2 berikutnya. Terima kasih sekali lagi Mas Erwin sudah meramaikan Offside 2 3 episode beruntun. Ya, terima kasih. Dan jangan so far bosan. viewsnya lumayan bagus, hampir semuanya bagus. Jadi ya sesuai target lah. Jadi ya terima kasih, jangan kapok-kapok kalau gue undang-undang lagi. Di saat Koci lagi berhalangan, lagi dapet ya. Kadang-kadang Koci berhalangan kan, jadi suka dapet. Kalau lagi liburan, lagi males siaran, ya gue akan undang-undang Mas Erwin ataupun Mas Gita, ataupun mungkin orang-orang lain yang akan gue undang dan bisa available saat gue undang. Kita ketemu lagi di hari Jumat besok untuk membahas hasil Liga Champions dan juga preview pertandingan akhir pekan sebelum jeda FIFA Internasional. Sampai ketemu di akhir Jumat, sampai ketemu Offsider, bye-bye.